ngobrol baceo sehingga ngebelok mun geus ampun. Begitu dibuka zong mana tuh kumaha coba. Tak salah paksakan. Tapi ini saya tadinya mau ambil kiri tapi takut dalam. Kasih bapal anu ka kiri, heula. Kata saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Motrif. Kali ini saya ada di setelah lampu merah Maja. Kita lihat belakang tuh, saya dari sana. Kalau ke kiri itu tembusnya ke Labuan atau Carita. Dan saya berada sekarang di Jalan Cibiuk yang menuju ke Rangkas. Entah jalannya, entah pasar apa, entah pasar atau bukan, saya nggak tahu nih. Di depan kita akan melintasi perempatan, yaitu jalan lintas timur. Mungkin untuk pemecah kemacetan, menghindari perkotaan. Yang ke kiri itu dari Serang atau ke arah Serang, kalau ke kanan itu ke arah Carita Labuan yang nantinya akan menyatu dengan jalan yang di lampu merah tadi di belakang. Masih di Jalan Cibiuk, sudah terasa nih atmosfer pedesaannya tuh. Sawah masih berada di jalan raya. Ini justru yang saya suka ini. Banyak hijaunya. Nah, ada tulisan mana tuh? Taman apa itu? Bareno ya. Entah nama daerah tersebut Taman Bareno atau apalah, nggak tahu. Lanjut. Nah, saya yang suka ini jalan seperti ini nih. Bagus, rindang. Awalnya saya mengira ini si sebelah kiri saya itu taman bermain. Ternyata itu taman masa depan. Aduh, saya lihat taman bermain gitu, semacam taman lah. Kita akan memasuki kampung atau apa ya, Banjar. Bukan Banjar yang seperti di Ciamis itu tuh, lihat SDN Negeri Banjar 1, mungkin ada yang keduanya. Mungkin ini juga pasar Banjar mungkin ya kalau memang pasar. Nah, yang ke kiri ini ke Kadomas gitu. Pandeglang ke sana ke Cimanuk. Kita lurus masih berada di Jalan Cibiuk. Lebih dalam lagi akan menemukan lebih hijau lagi. Tapi ya namanya juga jalan, tidak semulus yang dimana gitu. Ini saya perhatikan, entah sih kalau di jalan lain. Setiap menemukan jembatan pasti sih jalan itu buntu ya. Padahal menurut saya kalau memang beda pekerjaan, beda proyek atau matak nangun bareng gitu dikerjakan anak. Jadi ketika jalan selesai, jembatan juga selesai gitu. Padahal mah tuh
mulai lagi jalanan, hampir juga masih jauh lagi, masih ada pohon pisang di samping isi bapak. Coba lihat tuh sambungan jalan itu mah, kalau yang nggak tahu ketika malam penerangan kurang jelas, udah itu mah metak pencet pelek lah. Nah, pedasannya masih asri ya. Mudah-mudahan si jalannya semulus inilah setidaknya. Nah, anak-anak sekolah SMA N14 Pandeglang berdampingan dengan SDN-nya kali ya. Nah, kita udah mulai ini memasuki perkebunan, mungkin entah awal dari arah sini mah udah menemukan perkebunan karet. SDN Negeri Cibodas 2 tuh kan pakai angka lagi ya. Tadi Banjar 1, mungkin ada yang keduanya. Tadi Cibodas 2, mungkin ada yang ketiga atau yang satunya mungkin ada. Nah, jalan mulai sok seru enak tuh mau jalan mulus, jalan model kieu enggak semetak enak jalan-jalan. Saya nggak tahu awalnya ini, perkiraan saya sepertinya pengolahan karet mungkin ya. Awalnya saya mengira itu gedung tua yang tidak terawat atau ini udah rusak. Raster kuat. Ini kalau lurus ke sana tetap jalan Cibiuk, tapi map mengarahkannya untuk belok kiri. None maksudnya ojek gumanya sih nenek. Si map mengarahkan untuk ke sini, tapi kalau melihat di map memang jalan terdekat menurut jalan raya Cileles itu memang terdekat ke sini, tapi nggak tahu jalan bagus atau tidaknya, kita lihat saja nanti ya. Nah, jalan udah dilapisi hot mix, entah dilapisi atau memang hot mix wungkul, hanya hot mix saja di sana. Jadi beton hanya sebatas yang tadi. Sepertinya sih hanya aspal biasa, tidak melapisi beton. Nah, ini entah kantor desa atau apa ya, ada nama Citalahab kalau nggak salah, tadi salah baca. Jadi ini tidak ada nama jalannya, saya asumsikanlah jalan Citalahab aja ya. Awalnya saya mengira tuh baguslah kalau memang jalan seperti ini tembus ke jalan raya Cileles, berarti mempercepat waktu kan, mantap sih saya adalah. Jalan mulus, kendaraan lain jarang melintas, pokoknya mantap lah. Keadaan masih kosong ya perumahan.
rasa benar perkampungannya. Enakan dingin. Ini cuaca mendung hampir di seluruh Banten, mendung tapi nggak tahu tuh di daerah khususnya di Serang dan Pandeglang. Hampir 3 hari 3 malam. Nah, setelah saya melihat ke depan, ternyata si jalan Hotmix ini sampai di sini. Buntu udah sampai di sini. Saya khawatir nih, ini nih berapa kilo panjangnya gitu. Berapa kilometer untuk menembus jalan seperti ini ya tuh. Agak ruas juga gitu. Tuh paling ada kayak losbak itu sayuran apa tuh ya. Sebenarnya ini jalan enggak hancur-hancur amat sih menurut saya. Tapi kan untuk metik mah bukan diperuntukkan untuk jalan seperti ini kalau roda kecil mah tuh. Tapi kalau sekelas Supra aja lah tidak terasa sih beratnya perjalanannya. Info seperti rumah saya ada rumput Jepang apa di depannya, pohon jauh di pinggir jalannya, pisang. Mudah-mudahan tidak hancur selamanya. Nah, di sini si map menyuruh belok kiri. Menurut saya memang jalannya belok kiri, tapi ternyata si map membaca bahwa setelah di tikungan ini ada jalan belokan ke kanan. Ternyata setelah dilihat tuh mungkin jalan pintas, tapi kan buat apa untuk motor mah tuh. Kalau orang sana sih mungkin, kecuali terpaksa lah mungkin bisa jalan. Lihat jalannya ya, kalau saja bagus Hotmix kelihatannya beda kan, indah lah, pasti bakal ada warung kopi, warteg, termasuk negatifnya sampah bakalan. Tapi ini benar-benar pedesaan. Kotak-kotak. Saya memaksakan dubbing video ya. Sebenarnya capek hati menceritakan. Saya dari lampu merah yang tadi, dari Jalan Cibiuk Maja sampai tujuan itu ke Serang, melintasi istirahat di Serang. Setelah melintasi Rangkas Bitung. Nah, kan saya merekamnya tidak melalui kamera, tapi saya merekamnya dengan voice recorder. Ada keanehan, setelah saya istirahat mau ngopi, melihat ada indikator berkedip. Nah, saya cuma berprasangka bahwa itu adalah baterainya udah lemah. Ternyata setelah di rumah mau editing, zong, benar-benar zong. Mungkin berkedipnya indikator itu mungkin itu memang si rekaman tidak masuk, tidak merekam maksudnya. Kan kacau dah, sejauh-jauh hampir 2 jam itu saya dari Pandeglang Rangkas menuju Serang kota yang tembusnya ke Banten lama nantinya. Ngobrol baceo sehingga ngebelok
Ya ampun. Begitu dibuka zong mana tuh aku coba. Tak salah paksakan. Tapi ini saya tadinya mau ambil kiri tapi takut dalam. Kasih bapal anu ke kiri. Gila. Kata saya permisi. Saya mau resep ningali rumahnya tetah seperti rumah saya dulu sebelum ada listrik, seperti itu, tapi jalan masih tanah dulu. Ini udah aspal rusak, aduh, bukan resik lagi, bukan asri lagi, menakutkan malah. Rumah terlihat bagus tapi ketika melihat jalan jadi terbawa jore, imagine lah. Nah, harus bergantian ya. Atau mencari jalan sendiri, gimana tuh dah jalan berlobang gitu kumaha. Seperti tidak ada penerangan jalan ya, si mas sasa saya heula si mas heula saya berhenti heula. Tuh ya, truk saja yang tidak bermuatan, tidak membawa beban muatan, sepertinya kesusahan jalannya. Ini menurut saya ini jalannya sepertinya yang lurus ya, sebelah kiri, tapi karena kebanyakan pengendara mengambil samping, mungkin karena melihat jalan agak mulus, jadi si jalan justru melebar ke samping. Perkiraan saya ini hampir mencapai 2 kiloan lah dari Jalan Raya Cibiuk menuju alternatif Jalan Peles yang jeleknya waktu itu. Tahu ya mau sumur hujan keluar di mah motor dicek nggak poe nyuci motor. Apa terlalu terang malu sih baca ke penonton dirembupin lah. Jadi kelihatan orang asingnya. Nyahuin jalan ke kiri. Ini kalau melihat tadi ini jalan Citalahap mungkin ya, kalau di map kan tidak ada nama jalannya. Kalau Cibiuk ada. Ini nggak ada nama jalannya. Entah jalan Citalahap entah apalah. Nggak ngerti. Nah agak lumayan Nah alhamdulillah. Cetik lah lumayan daripada siga tadi. Nah, berapa mulai dari baru
Kemana tanya? Nah, mulai beton deh. Ini sebenarnya tanjakan curam beda dengan kelihatan di video. Ini curam itu bekas galian apa ya, galian pasir mungkin. Bang somai muput hasut bau oli kayak gini. Kayak klakson masih kaget yang malah yang dihantung. Mulai lagi ya, kira udah yang tadi udah berakhir sih jalan. Aduh. Entah kampung apa sih namanya saya nggak tahu nih. Maaf, termasuk Citalahap atau nggak tahu saya. Seperti akan memasuki semacam pantai ingat di Palembang ininya si konstur ini nah tanahnya. Nah ini kalau didiamkan akan, kalau musim hujan terus begini kan biasanya merusak jalan, berlobang nantinya rusak. Nah alhamdulillahirobbilalamin kita sampai di jalan raya Leles. Asa manggih naon gitu setelah melewati jalan rusak. Sampai di sini kita sambung lagi ya teman sobat di video berikutnya.